Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih terus diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Salah satu amal soleh yang sangat mulia yaitu mempelajari ilmu agama Islam. Maka alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan, kekuatan untuk bersama-sama duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengingatkan dan memotivasi dalam kebaikan serta kebenaran. Dan dalam rangka mempelajari ilmu agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kita berdoa kepada Allah semoga usaha kita untuk belajar membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga pula kegiatan kita ini bernilai ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti telah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa insya Allah pada pagi yang berbahagia ini kita akan mulai mengkaji tema baru, yaitu kita akan membaca dan mempelajari kandungan dan manfaat zikir setelah sholat. Di tangan para jamaah telah dibagikan buku kecil sebagai panduan kajian kita. Buku ini sudah dicetak tapi belum dikoreksi, begitu ceritanya. Jadi karena waktu yang sangat terbatas, qadarullah kemarin itu banyak tamu masyayikh begitu berkunjung ke pondok. Jadi ada daurah, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain. Maka saya mencoba menyusun buku ini dan setelah selesai disusun waktunya sudah mepet dan percetakan butuh waktu untuk bisa menyelesaikan. Maka akhirnya saya persilahkan untuk dicetak tapi belum dikoreksi. Maka nanti ketika kita mengkaji buku ini sambil kita mengkoreksi baik kesalahan tanda baca atau salah ketik dan lain sebagainya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah buku ini akan selesai kita kaji mungkin 3 sampai 4 pertemuan insya Allah. Maka bagi yang sudah mendapatkan buku disimpan, kalau bisa jangan sampai hilang sampai kita selesai membaca buku ini. Nah, kita baca mulai halaman pertama dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu contohnya.
Contoh bahwa buku ini belum dikoreksi. Itu hamdalahnya tidak saya kasih harokat. Belum saya kasih harokat. Maka sekalian diharokati para jamaah. Ini alhamdulillah diharokati nih bagi yang belum bisa membaca Arab gundul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam adalah disyariatkannya amal-amal soleh yang mudah namun berpahala besar. Zikir setelah sholat fardu merupakan salah satu di antaranya. Nanti akan kita baca pahala besar yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berzikir setelah sholat fardu. Meskipun demikian, tidak sedikit di antara umat Islam pada saat ini yang meremehkannya, meremehkan zikir setelah sholat. Setelah sholat ada yang langsung beranjak dari tempat sholatnya untuk kesibukan dunia. Salam langsung berdiri, keluar dari masjid. Ada pula yang tetap duduk namun sibuk dengan telepon genggamnya. Tidak berzikir, tapi langsung baca status orang atau langsung update status sendiri atau kegiatan lain yang akhirnya mengesampingkan zikir setelah sholat. Betul atau salah para jamaah? Itu umum di mana-mana. Setelah sholat ada yang langsung pergi, ada yang masih duduk tapi main HP, ada yang duduk tapi tidur, ada yang duduk tapi ngelamun, ada yang zikir tapi cepat sekali zikirnya. Tapi ada pula yang betul-betul berzikir dengan sungguh-sungguh. Lah, oleh karena itu saya sampaikan di sini, oleh karena itu penulis tergerak untuk menyusun sebuah tulisan sederhana sebagai pengingat dan motivasi untuk diri sendiri serta kaum muslimin agar tekun berzikir setelah sholat. Karena tentunya yang seperti itu dialami oleh semua orang, termasuk saya sendiri. Dan kita semuanya sering kita meremehkan zikir setelah sholat. Buku kecil ini adalah ringkasan dari beberapa karya ulama kontemporer, di antaranya Adhkar Ba'da Salatil Maktubah Ma'a Syarhiha, karya Syekh Abdullah Saleh Al-Fauzan. Syekh Abdullah Saleh Al-Fauzan, bukan Syekh Saleh Al-Fauzan, itu beda. Beliau dua-duanya Syekh ulama besar, namun yang ini adalah Syekh Abdullah Saleh Al-Fauzan. Juga dari Al-Baqiyatus Salihat Minal Adhkari Ba'da Salawat, karya Syekh Saleh Abdullah Al-Usaimi. Syekh Saleh Abdullah Al-Usaimi, bukan Al-Utsaimin. Syekh Utsaimin rahimahullah sudah meninggal. Adapun yang di sini adalah Al-Usaimi. Beliau masih ada sampai sekarang, walhamdulillah, mengajar di Masjid Nabawi. Dan buku-buku yang lain. Jadi memang saya hanya mengambilkan dari buku-buku yang ringkas supaya maknanya tidak terlalu luas begitu. Kalau mau ideal, seharusnya diambil juga dari buku ulama yang terdahulu. Diambil dari Al-Adhkar punya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Atau yang lebih kontemporer juga, mungkin diambil dari Syarah Hisnul Muslim dan lain-lain. Banyak buku terkait dengan zikir. Namun saya hanya mengambil dari dua itu secara umum. Adapun faedah-faedah lain juga diambil dari referensi yang lain.
agar lebih ringkas. Kalau mengambil buku yang besar nanti khawatirnya terlalu luas dan waktunya tidak cukup untuk menyusun tulisan ini. Buku ini disusun sebagai bahan kajian ilmiah lanjutan di Masjid Al-Hidayah Sragen. Masjid kita ini yang alhamdulillah sejak tahun 2016 kita telah menyelesaikan tafsir ayat-ayat ahkam dan juga sudah mengupas makna bacaan serta gerakan sholat. Itu tentunya sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu penyusunan buku ini. Di sini saya sebutkan salah satu teman saya yaitu Akh Rahmat Fajri dan beberapa teman yang lainnya. Demikian sebagai pembuka buku ini, intinya di muqaddimah saya ingin menyampaikan bahwa rujukan utama buku ini adalah dua kutaib milik dua ulama kontemporer. Nah, langsung kita masuk ke bab pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Karena bahasa Indonesia gantian saja membacanya begitu nggih? Boleh, Bu? Iya. Ada mic-nya kan? Ah. Ya, kita baca bersama-sama, maksudnya bergantian. Antum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Definisi zikir dan fadilahnya. Definisi zikir. Zikir memiliki dua makna, umum dan khusus. Yang pertama, makna umum, yaitu makna luas yang mencakup seluruh ibadah kepada Allah, seperti sholat, puasa, haji, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Semuanya termasuk zikir, karena dilaksanakan untuk mengingat, mentaati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan. Baik. Itu definisi zikir dengan makna yang pertama, makna umum atau makna yang luas. Bahwa zikir itu mencakup semua ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sholat, kita sedang berzikir kepada Allah. Ketika kita berpuasa, kita sedang berzikir kepada Allah. Dan seterusnya, kita membaca Al-Quran, kita beribadah misalnya bersilaturahim, kita beribadah misalnya sholat sunnah. Semua yang kita kerjakan berupa ibadah kepada Allah, itu masuk dalam makna zikir. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan ibadah pasti harus mengingat Allah. Alias harus memiliki niat ikhlas. Orang ikhlas pasti harus ingat kepada Allah. Karena setiap orang beribadah itu harus mengingat Allah, maka semua bentuk ibadah itu masuk dalam cakupan makna zikir. Di sini saya nukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, semua yang terucap dengan lisan atau dirasakan dengan hati berupa amalan yang mendekatkan kepada Allah, seperti belajar ilmu agama atau mengajarkannya. Seperti sekarang, kita sedang sama-sama belajar. Atau amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain sebagainya, semua itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi zikir itu maknanya luas kalau menggunakan makna yang umum ini. Tapi tentunya yang kita maksud bukan ini. Yang kita maksud dengan tema kajian kita bukan zikir yang pertama ini, melainkan makna zikir yang kedua. Monggo dibaca makna zikir yang kedua. Makna zikir secara khusus. Yang kedua, yaitu menyebut dan mengingat Allah dengan membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan dalam Al-Quran maupun hadis,
berupa pujian, pengagungan, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna zikir yang khusus. Zikir itu adalah ibadah, yaitu dengan cara kita membaca. Membaca lafal, membaca bacaan yang diperintahkan untuk kita baca. Baik diperintahkan Allah dalam Al-Quran maupun diperintahkan Rasulullah SAW dalam hadis. Itulah makna zikir secara khusus dan itulah yang kita maksud dalam kajian ini. Oke, jadi kita akan mengkaji makna manfaat zikir yang kita baca setelah kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Oke, bisa difahami para jamaah. Oke. Jadi zikir yang bermakna umum bukan sekarang kajiannya. Yang kita kaji hanya zikir setelah selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, halaman selanjutnya, halaman 4. Lah, ini penting. Dalil disyariatkannya zikir setelah sholat. Enggak, dibaca. Dalil disyariatkannya zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat adalah ibadah, sehingga harus diketahui dalil dari Al-Quran maupun hadis yang mensyariatkannya. Agar ketika seorang muslim berzikir, dia berniat untuk mentaati perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekedar melakukan rutinitas atau ikut-ikutan amaliyah orang lain. Jazakallah khairan. Ini sebagai pembuka para jamaah bahwa dalam semua ibadah kita harus tahu bahwa ibadah itu betul-betul disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak harus hafal, okay? Karena tidak semua orang bisa menghafal dalil. Tapi kewajiban semua orang adalah memastikan bahwa yang dia kerjakan itu adalah ibadah yang disyariatkan. Maka kita harus tahu sekarang ketika kita membahas zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat itu ibadah. Lah apa dalilnya yang memerintahkan kita itu agar berzikir setelah sholat fardu 5 waktu? Dengan mengetahui dalilnya para jamaah, kemudian ketika kita mengerjakan zikir itu, kita meniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, ketika itulah zikir bernilai ibadah. Oke? Ibadah itu adalah ketika kita melaksanakan perintah Allah. Niat hati kita adalah melaksanakan perintah Allah. Itu namanya ibadah. Kalau kita itu melakukan sebuah kegiatan yang kita kira ibadah, tapi niatnya hanya untuk melakukan rutinitas, kebiasaan. Kenapa berzikir setelah sholat? Ya karena saya memang biasanya begitu. Kebiasaan saya setelah salam, saya duduk berzikir. Kalau niatnya begitu berarti bukan beribadah. Dia hanya meniatkan diri menjalankan rutinitas. Sama seperti dia punya rutinitas makan, punya rutinitas mandi, punya rutinitas olahraga. Maka kalau niatnya hanya menjalankan rutinitas, dia tidak beribadah kepada Allah. Maka hati itu harus selalu dijaga supaya niatnya adalah melaksanakan perintah Allah. Sehingga yang kita kerjakan bernilai ibadah. Ada pula orang yang kadang-kadang melakukan kegiatan secara lahiriah, dia itu ibadah, zikir misalnya. Tapi niatnya cuma ikut-ikutan. Karena kanan kirinya berzikir, dia pun ikut duduk berzikir. Depan belakang berzikir, dia pun ikut berzikir. Temannya berzikir, dia berzikir. Niatnya hanya untuk ikut-ikutan temannya. Maka yang seperti ini pun juga tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan eman-eman para jamaah sama-sama duduk seperti teman yang lain, tapi ternyata teman kita dapat pahala karena niatnya benar, sedangkan kita tidak dapat pahala karena niatnya tidak benar. Oleh karena itu harus kita ketahui apa dalil yang memerintahkan zikir setelah sholat. Kita tahu dalilnya, kita tahu perintahnya. Nanti ketika berzikir kita niatkan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, baru akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebutkan 3 dalil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari perkataan sahabat. Dalil yang pertama dari Al-Quran, monggo dibaca. Di antara dalil yang memerintahkan zikir setelah solat adalah pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Ini dalil pertama. Perhatikan penjelasan ayat ini. Ayat di atas Allah firmankan setelah menjelaskan tata cara sholat khauf, yaitu sholat dalam peperangan. Jadi ini hanya potongan ayat para jamaah. Ayatnya itu panjang aslinya. Nanti dicek sendiri di Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103. Jadi Allah menerangkan di ayat 103 ini tata cara sholat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya sholat kalau sedang perang. Setelah Allah menerangkan seperti itu, Allah perintahkan yang kita sebutkan di buku ini. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu dalam keadaan perang itu, ingatlah Allah di waktu berdiri. Maka penjelasannya tadi, Allah firmankan setelah menjelaskan tata cara sholat khauf dalam peperangan. Jika dalam keadaan begitu genting, Allah tetap memerintahkan hamba-hambanya untuk berzikir, terlebih lagi dalam keadaan aman. Jadi maksudnya adalah zikir itu ibadah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para jamaah. Orang sedang perang saja, setelah selesai sholat itu diperintahkan untuk berzikir. Maka kita yang dalam keadaan aman seperti ini tentunya lebih diperintahkan oleh Allah untuk berzikir setelah sholat. Apa toh segenting apa urusan kita setelah sholat sampai kita itu tidak mau berzikir? Apa tidak bisa ditunda walau cuma 5 menit? Zikir kita itu paling 5 menit. Itu sudah lama. 5 menit itu sudah lama. Urusan kita, baik urusan pekerjaan, urusan keluarga, okay, apalagi sekedar hobi, misalnya olahraga atau yang lain. Kalau bisa ditunda dulu, setelah sholat itu zikir dulu. Lihat Allah memerintahkan orang dalam keadaan perang saja untuk berzikir setelah sholat. Maka jangan meninggalkan zikir setelah sholat. Walaupun memang kadang-kadang ada keadaan darurat. Kita tidak bisa berzikir sambil duduk. Kalau darurat itu tentunya dikecualikan. Tapi kalau tidak darurat dan urusan masih bisa ditunda, jangan sampai membuat kita meninggalkan zikir setelah sholat. Terus kelanjutan keterangannya, bahkan karena begitu pentingnya zikir setelah sholat, Allah perintahkan agar tetap dilakukan dalam segala keadaan. Baik sambil berdiri, duduk maupun berbaring. Seperti disebutkan dalam ayat tadi. Jadi bagaimanapun keadaannya jangan sampai tidak zikir. Begitulah maksudnya. Kalau memang terpaksa setelah sholat harus berdiri karena ada urusan, maka sambil berdiri sambil jalan pun tetaplah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak darurat dan tidak harus segera berdiri, tetaplah duduk sambil berzikir. Itu insya Allah lebih khusyuk. Okay. Kalau tidak bisa duduk dalam keadaan sakit, tetaplah dalam keadaan berbaring itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menggambarkan betapa pentingnya zikir setelah sholat. Allah menerangkannya, Allah memerintahkannya setelah menerangkan sholat dalam keadaan perang. Berarti genting pun diperintahkan untuk berzikir, apalagi aman. Kemudian Allah menjelaskan, tetaplah berzikir.
walaupun sambil berdiri, walaupun sambil berbaring, tetaplah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Maka monggo ditingkatkan semangatnya untuk terus berzikir setelah sholat fardu 5 waktu. Kemudian dalil yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Anas bin Malik. Ana yang baca apa antum? Teks Arabnya, Bu. Ini teks Arabnya belum saya kasih harokat. Diharokati para jamaahnya biar bisa dibaca. La'an aq'uda. La'an aq'uda ma'a qawmin yadhkurunallaha. La'an aq'uda ma'a qawmin yadhkurunallaha min salatil ghadati hatta tatlu'ash syamsu. Min salatil ghadati hatta tatlu'ash syamsu. Ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismaila min waladi Ismail wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkurunallaha min salatil asri ila an taghruba syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan. Ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan. Itu teks hadisnya. Artinya begini. Sungguh apabila aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai matahari terbit, lebih aku sukai daripada membebaskan 4 budak keturunan Ismail. Sungguh apabila aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai matahari terbenam, lebih aku sukai daripada membebaskan 4 budak. Hadis riwayat Abu Dawud nomor sekian. Jadi kata beliau, zikir setelah sholat itu lebih beliau sukai daripada amal soleh lain, yaitu membebaskan budak. Sekarang zaman kita tidak ada budak. Tapi budak itu mahal para jamaah. Karena budak itu wujudnya manusia. Dia manusia, dia itu dibeli untuk bekerja dan tidak diupahi. Hanya diberi kebutuhan pokok. Dia diberi makan, minum, ya tempat tinggal, pakaian. Tapi tidak diberi upah karena dia bukan pekerja. Dia bukan pembantu. Makanya pembantu itu bukan budak. Budak itu mahal karena wujudnya manusia. Misalnya harga budak itu 10 juta misalnya. Dan saya yakin harga budak itu lebih dari 10 juta. Misalnya budak itu 10 juta harganya. Kata beliau, zikir setelah sholat itu pahalanya lebih besar daripada membebaskan 4 budak. Berarti kita sedekah 40 juta, itu pahalanya besar, tapi lebih kalah besar dengan zikir yang kita baca setelah sholat fardu. Masya Allah. Cuma zikir 5 menit itu para jamaah, lebih besar pahalanya daripada kita bersedekah dengan nilai yang sebesar tadi. Makanya jangan meremehkan zikir setelah sholat. Nah kita ini sedekahnya tidak, zikirnya tidak. Masalahnya itu, Masya Allah. Tapi pede sekali ahli surga, Masya Allah. Begitu ya. Kenapa ahli surga? Jenggotnya panjang kok, Masya Allah. Jangan begitu para jamaah. Banyak amal soleh yang kita itu tidak tekun mengerjakan.
Padahal kalau kita itu tekun beribadah saja, amal soleh kita itu tidak bisa kita gunakan untuk menukar surga. Karena kita masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Tapi pun begitu kita malah tidak semangat beramal soleh. Yang semangat saja itu tidak bisa membeli surga dengan amalnya, apalagi yang malas-malesan. Maka kita tuh harus malu kepada Allah. Okay? Amalnya pas-pasan, tapi seringkali kepedean untuk bisa masuk ke dalam surga. Ada hadisnya lemah. Menurut sebagian ulama, menurut sebagian yang lain itu hadisnya hasan. Tapi sekalipun dia lemah misalnya, makna hadis ini sahih. Intinya begini para jamaah. Hadisnya cukup panjang, tapi intinya begini. Jadi Rasulullah SAW itu menyebutkan dulu ada orang dikasih umur 500 tahun. Itu tentunya bukan umat ini, umat terdahulu. Dikasih umur berapa? 500 tahun. Lah ini orang yang sangat taat kepada Allah. Dan dia ingin fokus beribadah. Akhirnya dia itu mencari pulau terpencil. Pulau terpencil yang dikelilingi oleh lautan. Dia tinggal di situ sendiri supaya bisa beribadah kepada Allah. Fokus beribadah, tidak disibukkan dengan urusan yang lain. Tidak diganggu oleh orang lain. Selama 500 tahun. Sampai akhirnya orang itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dan amalnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, wahai para malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena aku mengasihinya. Perhatikan teksnya ya. Masukkan hamba ini ke dalam surga karena aku mengasihi hamba ini. Maka disebutkan dalam hadis itu, hamba tadi protes. Hamba tadi protes, ya Allah, saya itu masuk surga karena amal soleh saya. Bukan karena jenengan yang kasihan kepada saya. Amal saya yang 500 tahun inilah yang membuat saya masuk ke dalam surga. Maka Allah ulangi, wahai malaikat, masukkan hamba ini ke dalam surga karena saya mengasihinya. Orang ini protes lagi. Saya itu masuk surga karena amal saya. Akhirnya oleh Allah ditimbang. Kalau mau tahu, Allah ditimbang. Allah menimbang. Ini amal solehnya. Kemudian dibandingkan dengan satu nikmat Allah. Yaitu nikmat penglihatan. Hanya nikmat penglihatan saja. Amal yang 500 tahun ditimbang dengan nikmat Allah berupa nikmat penglihatan. Ternyata amal itu tadi tidak bisa mengalahkan beratnya nikmat penglihatan. Hanya nikmat penglihatan ini sudah lebih berat daripada amal orang ini selama 500 tahun. Akhirnya hamba itu pun bertaubat kepada Allah. Kalau begitu ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi hadis tadi menurut sebagian ulama dhaif. Tapi yang lain menhasankan. Sekalipun misalnya dia dhaif tapi maknanya benar. Bahwa amal kita itu sebanyak apapun tidak bisa untuk kita gunakan menukar surga para jamaah. Jangankan surga. Lihat hadis tadi. Nikmat penglihatan pun itu nggak bisa kita beli dengan ibadah kita. Belum nikmat yang lain. Apalagi nikmat surga. Yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu maksud saya adalah monggo. Kita itu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Di antaranya yang sedang kita bahas adalah berzikir setelah sholat. Setelah sholat itu duduk dulu zikir. Kalaupun terburu-buru ada urusan penting dan harus berdiri, tetaplah berzikir kepada Allah setelah sholat. Paling 5 menit itu sudah selesai kita berzikir kepada Allah. Oke, itu dalil kedua yang memerintahkan untuk berzikir setelah sholat. Sekarang dalil yang ketiga, keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan begini, kuntu, diharokati sekalian para jamaah. Kuntu a'rifu
inqida'a salatin nabiyyi kuntu a'rifu inqida'a salatin nabiyyi bit takbir. Yang artinya, aku mengetahui selesainya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bacaan takbir. Maksudnya apa? Maksudnya Ibnu Abbas itu kalau sudah dengar Nabi membaca takbir, tandanya beliau sudah selesai sholat. Lah diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan takbir di sini adalah zikir. Jadi kalau Ibnu Abbas sudah mendengar Nabi berzikir, tandanya beliau sudah selesai sholat. Berarti apa kesimpulannya? Menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir setelah sholat. Kalau beliau berzikir, kita pun diperintahkan untuk berzikir setelah sholat. Lah itulah para jamaah beberapa dalil yang memerintahkan kita itu berzikir setelah sholat. Apa manfaat disebutkan dalil-dalil ini? Sekali lagi saya ulangi, supaya kita tahu bahwa zikir setelah sholat itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika berzikir, niatkan dalam hati melaksanakan perintah Allah. Niatkan dalam hati ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan itu kita dinilai telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu pembahasan tentang dalil disyariatkannya zikir. Belum capek kan para jamaah? Belum? Belum, insya Allah. Sekarang tingkatan manusia dalam berzikir. Monggo dibaca. Tingkatan manusia dalam berzikir. Kualitas ibadah manusia berbeda-beda, disebabkan perbedaan kualitas niat, kekhusyukan, maupun hal lainnya. Tidak terkecuali dalam masalah zikir, manusia terbagi menjadi 4 tingkatan. Nah, ini 4 tingkatan manusia dalam zikir. Dilihat diri masing-masing, tidak usah tengok kanan kiri. Kita termasuk yang mana? Kalau termasuk yang kurang baik, monggo bersama-sama memperbaiki diri. Kalau sudah termasuk yang baik, alhamdulillah, dan terus berusaha untuk istiqomah. Monggo. Yang pertama, orang yang berzikir dengan lisan dan hatinya. Inilah yang terbaik dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khairan. Ini tingkatan yang terbaik. Orang zikir, lisannya membaca zikir, dan hatinya pun berzikir kepada Allah. Lah inilah di antara tujuan kita mengkaji tema ini para jamaah. Supaya yang berzikir itu bukan cuma lisan kita, tapi hati kita juga berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah masalahnya hati kita itu bisa berzikir kepada Allah kalau kita faham apa yang kita baca, kan begitu. Inilah maksud dan tujuan utama kita mengkaji tema ini. Supaya kalau berzikir itu kita berada di level yang terbaik. Lisannya baca, hatinya pun berzikir kepada Allah. Maka semoga nanti Allah mudahkan kita memahami pembahasan demi pembahasan. Kita memahami apa toh artinya astaghfirullah. Apa toh artinya Allahumma antas salam. Apa toh artinya semua zikir yang kita baca setelah sholat itu. Apa artinya, apa maksudnya, apa manfaatnya. Sehingga dengan itu semoga ketika berzikir kita termasuk di level yang terbaik. Hatinya berzikir bersamaan dengan lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak begitu, masih ada tingkatan yang lain. Monggo, dilanjutkan. Tingkatan yang kedua, orang yang berzikir dengan hatinya saja, sedangkan lisannya tidak berzikir. Jika karena lisannya sakit, tidak mengapa. Namun jika lisannya sehat dan tidak mau berzikir, dia telah kehilangan pahala yang lebih besar. Jadi ada orang seperti itu. Setelah sholat dia duduk, dia berzikir. Tapi zikirnya cuma di dalam hati. Lisannya itu sama sekali tidak bergerak. Hanya di batin saja zikirnya. Kalau dalam ibadah zikir, maka berarti dia baru masuk
dalam definisi dzikir yang umum tadi. Jadi masih ingat nih, di awal pembahasan kita sampaikan dzikir itu ada makna umum, yaitu mencakup semua ibadah. Di mana ketika beribadah kita mengingat Allah, itu namanya dzikir. Termasuk di situ sholat, termasuk di situ puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Tapi kalau dzikir yang setelah sholat, itu nanti ada pembahasannya, diperintahkan supaya dibaca dengan lisan. Maka kalau ada orang berzikir hanya dengan hatinya, tadi keterangannya ya, hatinya berzikir tapi lisannya tidak, dilihat keadaannya. Jika itu karena lisannya sedang sakit, memang lisannya sakit, akhirnya tidak bisa membaca zikir, berarti insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau itu hanya karena malas, cuma zikir saja malas dengan lisan, akhirnya dia hanya berzikir dengan hatinya, berarti dia kehilangan pahala yang besar. Artinya dia itu rugi. Harusnya bisa dapat pahala besar, malah dapat pahala sedikit. Itu tingkatan orang yang kedua. Yang ketiga, monggo. Tingkatan yang ketiga, orang yang berzikir dengan lisannya saja, sedangkan hatinya lalai, tidak menghayati zikir yang dibaca, maka dia hanya mendapat pahala dari gerakan lisannya. Nah, ini pun banyak orang yang ketiga. Lisannya membaca zikir, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, dan seterusnya sampai selesai. Tapi hatinya sama sekali tidak mengingat Allah. Hatinya, ingatannya itu kepada selain Allah. Bisa tidak begitu para jamaah? Bisa kan? Karena kita sudah sangat hafal zikirnya, ya toh? Sudah sangat hafal. Lisannya astagfirullah, tapi tangannya tuh lihat HP begini. Bisa apa tidak? Bisa. Lisannya baca subhanallah, subhanallah, tapi kita tuh sibuk dengan yang lain, pikirannya kemana-mana. Bisa seperti itu. Dan yang seperti ini pahalanya berarti sedikit. Kan bahaya, kan kasihan begitu ya, lebih tepatnya. Sudah berzikir tapi pahalanya sedikit karena hatinya tidak mengingat Allah. Maka ini pun juga termasuk tujuan kita mengkaji tema ini. Supaya kita tahu, oh ternyata zikir itu pahalanya sangat besar, manfaatnya sangat banyak. Makanya kalau sedang berzikir, sungguh-sungguh. Jangan sambil main-main seperti tadi. Okay? Jangan sambil main-main, main HP atau yang lain. Oleh karena itu pula, kenapa sebaiknya zikir itu kita kerjakan sambil duduk para jamaah. Jangan sambil jalan. Walaupun boleh ya, kita zikir sambil jalan itu boleh. Tapi kemungkinan besar kekhusyuan hati kita itu akan berbeda. Antara zikir dengan duduk dengan sambil jalan. Itu kekhusyuannya kemungkinan besar berbeda. Semakin kita khusyuk pahalanya semakin besar. Semakin tidak khusyuk berarti pahalanya semakin minim. Maka terus saya ulangi, setelah sholat itu zikir dulu. Okay? Zikir harus komitmen begitu demi kebaikan kita sendiri. Karena itu manfaatnya bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri. Selain 3 tingkatan di atas, ada orang yang tingkatannya paling jelek, yaitu yang nomor 4. Monggo. Tingkatan yang keempat, orang yang hati dan lisannya tidak berzikir, selalu sibuk membicarakan dan memikirkan dunia, dialah yang sangat merugi. Masya Allah. Itulah orang yang keempat. Okay. Lisannya tidak berzikir, hatinya juga tidak berzikir kepada Allah. Dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia sangat merugi. Tidak dapat pahala besar yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis. Lah keterangan ini saya ambilkan dari Majmu' Fatawa punya Syekhul Islam Ibn Taimiyah maksudnya ya. Bukan Majmu' Fatawanya masyayikh kontemporer. Nah, jadi tinggal kita lihat diri sendiri para jamaah. Kita berada di level yang mana? Okay. Maka semua kita berusaha untuk menjadi orang yang di level terbaik, level tertinggi. Lisannya zikir, hatinya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan nanti di rumah bukunya dibaca-baca sendiri, boleh saja. Adapun di kajian kita baca sesuai waktu yang tersedia. Silahkan kalau ingin
segera bisa mentadaburi dzikir, Masya Allah. Sudah nggak sabar mentadaburi dzikir, misalnya begitu, silahkan dibaca sendiri bukunya sampai selesai. Nah, selanjutnya akan kita sebutkan fadilah atau keistimewaan dzikir. Dalil-dalil dari Quran dan hadis yang menerangkan keuntungan bagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya buka dengan keterangan sangat banyak dalil yang menunjukkan keistimewaan dzikir. Terus Ibnul Qayyim menjelaskan dalam Al-Wabilus Sayyib bahwa dzikir memiliki lebih dari 100 fadilah. Masya Allah. Lebih dari 100 kalau mau disebutkan semua, kata Ibnul Qayyim. Dan berikut di antaranya. Saya hanya menyebutkan 9 kalau tidak salah. 9 fadilah dzikir kita baca jika waktunya masih memungkinkan. Oke, ini kita baca sebelum kita mempelajari makna dzikir supaya kita termotivasi untuk berzikir. Selain keterangan-keterangan yang sudah berlalu. Nah, yang pertama, dzikir adalah sebab turunnya pertolongan Allah. Nah, di sini juga belum saya harokati ternyata ya. Diharokati sekalian para jamaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Artinya, boleh baca? Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Nah, jazakallahu khairan. Jadi Allah berfirman, ini hadis qudsi berarti nggih. Firman Allah yang tidak masuk Al-Qur'an, berarti hadis qudsi. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Aku bersamanya ketika dia mengingatku. Apa maksudnya? Dilihat keterangan di bawah terjemah hadis itu ya. Makna firman Allah, aku bersamanya ketika dia mengingatku, yaitu Allah akan menurunkan pertolongan, hidayah, dan taufiknya kepada orang yang berzikir. Itu makna hadis ini. Aku bersamanya ketika dia mengingatku, yaitu Allah akan turunkan kepada orang itu pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong dia, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Allah akan turunkan kepadanya hidayah, petunjuk. Kalau Allah sudah menurunkan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan orang itu. Jadi zikir itu manfaatnya luar biasa para jamaah. Kita ditolong oleh Allah, kita diberi hidayah Allah jika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan hadis qudsi tadi, jika dia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Kita berzikir sendiri setelah sholat. Okay. Maka Allah mengingat kita di dalam diri Allah.
Jika dia mengingatku di suatu kumpulan, maksudnya bukan zikir berjamaah, tapi di tempat umum. Nah, misalnya ketika selesai sholat fardu 5 waktu, kita sholat berjamaah, maka kita berzikir menyebut nama Allah di satu perkumpulan. Maka kata Allah, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik, yaitu aku menyebut namanya di hadapan para malaikat. Masya Allah. Kalau kita berzikir di tempat umum, Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Hambaku si A, hambaku si B, hambaku si C. Berzikir, menyebut namaku, mengingatku di keramaian. Maka nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Terus kenapa kalau nama kita disebut di hadapan para malaikat, para jamaah? Apa untungnya? Untungnya adalah kalau nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat, maka malaikat akan mencintai kita dan mendoakan kita. Karena kalau Allah menyebut nama kita berarti Allah mencintai kita. Allah tidak akan menyebut nama orang yang dibenci di hadapan para malaikat. Allah menyebut nama kita berarti Allah mencintai kita sehingga malaikat pun mencintai kita dan mendoakan kita insya Allah. Maka keuntungannya sangat-sangat besar. Itu fadilah atau keuntungan yang pertama jika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang kedua, monggo. Keuntungan yang kedua, ahli zikir diingat oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Allah berfirman yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ya Allah, ayatnya jelas ya. Allah mengatakan, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Walaupun Allah tidak pernah lupa. Tapi maksudnya ingat di sini adalah ingat dan akan memberikan nikmatnya kepada kita. Jika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu sangat luar biasa. Ada orang tidak berzikir kepada Allah, tapi dia rajin doa. Ada orang dia rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi orang yang berzikir ini lebih cepat diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang berdoa. Karena Allah sudah menjanjikan yang mengingatku, aku akan mengingatnya. Artinya akan memberi nikmat kepadanya. Maka zikir itu sangat luar biasa. Jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga, zikir adalah amal mudah dengan pahala melimpah. An Abdillah bin Bushrin radhiyallahu anhu anna a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'iyal islami qad kathurat alayya fambi'ni minha bi syai'in atasabbathu bihi. Qala la yazalu lisanuka li radban min dzikrillah. Yang artinya dari Abdullah bin Bushr berkata, seorang badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam, amalan sunnah terlalu banyak bagiku. Maka ajarilah aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Jazakallah khairan. Lihat keterangan setelah arti hadis. Ketika orang Arab Badui tersebut mengetahui bahwa amal-amal sunnah sangat banyak, dan kita pun tahu amal sunnah itu banyak, dan dia merasa tidak mampu mengerjakan keseluruhannya. Dia bertanya tentang sebuah amalan yang mudah namun mengandung pahala yang besar. Maka Rasulullah SAW mengarahkan agar dia banyak berzikir. Lihat para jamaah. Ini juga pertanyaan kita semuanya. Orang Arab Badui mewakili pertanyaan kita. Amalan sunnah sangat banyak. Ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada sedekah. Banyak sekali amal sunnah. Nah kita itu kemampuannya terbatas. Masalahnya kan begitu. Lalu mana yang kita utamakan?
dari sekian banyak amalan sunnah ini? Ternyata ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau perintahkan adalah agar kita lebih mengutamakan zikir daripada amal-amal sunnah yang lain. Insya Allah. Okay. Beliau memerintahkan dari sekian banyak amal sunnah, kalau kemampuan kamu terbatas, nggak bisa dikerjakan semuanya, maka jangan sampai meninggalkan zikir. Karena itu yang paling penting. Berarti kan makna hadisnya begitu, kurang lebih. Sangat penting berarti bagi kita. Okay. Yang rajin puasa sunnah, alhamdulillah. Yang rajin sholat sunnah, alhamdulillah. Jangan ditinggalkan. Tapi kalau bisa juga jangan melupakan zikir. Insya Allah itu pahalanya semakin besar. Tapi kalau kita tidak bisa banyak sholat sunnah, sholat tahajud tidak pernah. Gak usah kanan kiri, dilihat diri sendiri. Sholat tahajud gak pernah. Puasa juga jarang-jarang sekali. Infak sedekah apalagi. Maka setidaknya kita tidak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan mudah, pahalanya berlimpah insyaallah ta'ala. Baik. Yang keempat. Yang keempat, ahli zikir diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dosa kita banyak atau tidak para jemaah? Kita itu saking seringnya melakukan perbuatan dosa, kadang-kadang sampai lupa kalau itu perbuatan dosa. Contohnya, mohon maaf nih. Contohnya kita nonton TV. Niatnya itu pengen denger berita. Tapi pembawa berita itu, pembawa acaranya, wanita tidak berkerudung, tidak berhijab. Kelihatan rambutnya. Mohon maaf, kadang-kadang kelihatan lehernya, kelihatan belahan dadanya, mohon maaf. Kalau posisi pembawa acaranya berdiri, kelihatan betisnya, kelihatan lututnya. Itu dosa atau tidak? Kok pelan-pelan jawabnya? Dosa atau tidak lihat aurat yang tidak halal? Itu dosa. Tapi kita sampai tidak merasa kalau itu dosa. Kenapa? Karena saking sudah terbiasa. Bahkan ada yang mungkin keberatan. Kalau saya sekarang ngomong itu dosa, mungkin ada yang keberatan. Masa dosa Ustadz? Wong saya niatnya dengar berita. Kan innamal a'malu binniyat, Masya Allah. Hafal hadisnya karena sudah lama pengajian begitu kan. Memang jenengan niatnya mendengarkan berita. Dan mendengarkan berita itu boleh. Boleh saja kita mencari berita itu boleh. Sah-sah saja. Tapi kalau pembawa acaranya seperti tadi, tetap itu dosa dan tidak boleh. Karena itu aurat yang tidak halal untuk kita lihat. Kalau aurat pasangan kita sendiri silahkan dilihat. Tapi kalau itu bukan pasangan kita dan bukan mahram kita, kita melihat auratnya itu dosa. Tapi begitu tadi ya, saking kita itu setiap hari mungkin melakukan kegiatan seperti itu, sampai tidak merasa kalau itu dosa. Terus apa yang terjadi? Karena tidak merasa itu dosa, akhirnya kita tidak bertaubat. Pernah nggak jenengan habis nonton berita terus istighfar begitu? Saya kira 1 dari 1.000.000 orang. Nonton berita kok istighfar? Saya kira sedikit sekali. Kenapa tidak bertaubat? Karena tidak merasa kalau itu dosa. Itulah musibahnya. Kita itu banyak dosa tapi tidak merasa kalau itu dosa. Itu baru satu contoh. Belum yang lain-lain, dengan handphone kita lebih leluasa. Maka maksud saya, ada kesempatan dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus kita itu bertaubat secara khusus. Di antaranya adalah dengan kita berzikir setelah sholat. Allah kabarkan dalam ayat ini, ayat 35 surat Al-Ahzab. Jadi ayat ini sebenarnya panjang, nanti bisa dicek. Allah tuh menjelaskan dari awal, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim dan muslimah,
wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin dan mukminah, wal qanitina wal qanitat, yang soleh dan solihah. Terus panjang Allah sebutkan. Ada yang sedekah, ada yang puasa. Panjang Allah sebutkan. Tapi di akhir ayat itu Allah sebutkan seperti yang saya nukilkan di sini. Dan laki-laki perempuan yang banyak berzikir, Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka manfaatnya itu untuk kita sendiri para jamaah. Supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Karena sering kita itu berbuat dosa tapi tidak sadar. Maka monggo jangan meninggalkan zikir. Supaya dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Nomor 5, monggo silakan. Yang kelima, zikir adalah sebab kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, ini mirip dengan ayat yang menjelaskan pensyariatan zikir setelah sholat. Bahwa dalam keadaan perang pun Allah memerintahkan untuk berzikir. Tapi kesimpulannya begini, lihat setelah terjemahan ayat itu ya. Allah memerintahkan pasukan Islam yang sedang berjihad dengan 2 perintah. Yang sedang jihad laksanakan 2 perintah Allah, yaitu bersabar dan banyak zikir. Yang sedang jihad, sabarlah kalian dan banyaklah zikir. Lalu Allah mengabarkan bahwa itu adalah sebab kesuksesan dan kemenangan. Jadi Allah mengabarkan kepada yang sedang berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh. Kalau mau menang, kuncinya 2, yaitu sabar dan zikir. Dan itu berlaku untuk semuanya. Dalam semua kegiatan dan sepanjang hayat kita para jamaah. Kalau mau sukses, mau berhasil, dunia dan akhirat, kuncinya adalah sabar dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau sukses kan kita semuanya ya? Mau. Apa kuncinya sukses? Apa kuncinya sukses? Sabar dan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kok tidak ada ibadah? Misalnya ada yang menanyakan begitu. Kok cuma sabar dan zikir Ustaz? Enggak ada sholat. Berarti sholat bukan kunci sukses Ustaz. Sholat itu masuk dalam sabar. Karena sabar itu mencakup sabar ketika melaksanakan ibadah. Mencakup juga sabar untuk meninggalkan maksiat. Mencakup juga sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi sabar dan zikir memang cuma 2. Tapi cakupannya luas. Dan itu adalah kunci kesuksesan kita. Ya, sudah 5 kita baca, masih 4 lagi. Kita baca agak cepat, nanti selesai. Dan kita akhiri kajian ini, dilanjutkan pertemuan akan datang insya Allah. Yang ke-6, saya bacakan dulu. Zikir menenangkan hati. Nah, ini penting. Sekarang banyak orang galau. Kalau galau, pasti yang dilakukan jalan-jalan, piknik, begitu. Atau kalau galau, tidur, Masya Allah. Ada yang kalau galau, pengennya makan, begitu. Ya sah-sah saja. Tapi ada solusi yang lebih baik. Kalau hati merasa tidak tenang, maka berzikirlah. Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Itulah kunci ketenangan yang paling utama. Yang lain-lain tadi itu tambahan. Okay? Tapi utamanya untuk membuat hati kita tenang adalah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-7. Zikir membentengi diri dari setan. Ini penting. Banyak orang takut sama dukun. Banyak orang takut sama rumah angker. Ustaz, rumah saya angker. Katanya dulu ada kuburannya.
Ustadz, di dekat rumah saya ada pohon angker. Ustadz, di desa saya ada dukun. Takut sama dukun, takut sama setan. Padahal dengan kita berzikir kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Dan kalau sudah dilindungi Allah, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung artinya ya, untuk mempersingkat waktu. Artinya, aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir. Sesungguhnya perumpamaan ahli zikir adalah seperti orang yang dikejar-kejar musuh, lalu dia masuk ke dalam benteng kokoh dan berlindung di sana. Sesungguhnya keadaan paling terlindunginya seorang hamba dari setan adalah selama dia berzikir kepada Allah. Maka tidak perlu takut kepada selain Allah jika kita senantiasa berzikir kepada Allah. Oke? Tidak perlu takut kepada apa-apa jika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting para jamaah. Zaman sekarang itu karena banyak yang mengajarkan aneh-aneh, banyak orang ketakutan. Banyak orang ketakutan. Di bulan Muharram, bulan Suro. Nah, kemarin sudah ada kajiannya Ustaz Abdul Aswad nih, Masya Allah. Orang ketakutan, nggak berani hajatan, nggak berani nyunatin anak, nggak berani safar. Ada lagi tatoyur yang lain. Mau keluar rumah, lihat ular. Nggak jadi berangkat, karena itu pertanda sial. Yang dagang nggak jadi jualan. Yang pegawai nggak jadi bekerja, yang mau jalan-jalan dibatalkan gara-gara lihat ular. Itu tatoyur. Kalau orang itu jauh dari Allah, banyak ketakutan memang hidupnya. Nanti pas jalan lewat tempat gelap sedikit takut. Lihat pohon besar sedikit takut. Lihat kuburan takut. Kok kasihan sekali. Hidupnya takut terus. Maka banyaklah zikir kepada Allah, kita akan dilindungi oleh Allah. Tidak ada yang bisa menyakiti kita jika kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kalau berzikir kita nggak pernah dapat musibah. Kalau sudah ditakdirkan dapat musibah, tetap saja dapat musibah. Tapi setidaknya dengan kita berzikir, semoga musibahnya itu menjadi ringan. Begitu, wallahu a'lam. Yang ke-8, pahala zikir mengungguli pahala sedekah. Tadi sudah kita sebutkan di depan. Okay. Tapi ini hadisnya lain. Dari Abu Darda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku kabari tentang amal terbaik bagi kalian? Lihat, amal terbaik. 1. Terus, termulia di sisi Allah. 2. Terus, mengangkat derajat kalian. 3. Terus, lebih baik daripada infak emas dan perak. 4. Bahkan lebih baik daripada memerangi musuh atau jihad. Lalu kalian memenggal kepala musuh atau sebaliknya kalian terpenggal. Berarti Allah sebutkan amal dzikir itu lebih baik daripada 5 amal yang kita sebutkan tadi. Memiliki 5 fadilah tadi. Mereka menjawab tentu saja kami mau. Beliau bersabda, dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah lebih besar pahalanya daripada yang lain-lain. Yang terakhir, nomor 9, zikir menjauhkan dari siksa. Menjauhkan dari musibah dan bencana. Mungkin perlu ditulis ya. Zikir menjauhkan dari siksa, garis miring, musibah dan bencana. Biar lebih pas maknanya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, tidak ada amal manusia yang lebih bisa menyelamatkannya dari siksa Allah selain zikir kepadanya. Terus kita sebutkan bukti bahwa zikir itu menghilangkan musibah atau mengangkat musibah, yaitu tentang Nabi Yunus yang diselamatkan Allah dari perut ikan karena beliau terus berzikir dengan membaca La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikir yang dibaca Nabi
Yunus, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Karena Nabi Yunus membaca zikir ini ketika dimakan oleh ikan, maka Allah berfirman di ayat yang lain, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Jadi Allah mengabarkan kenapa Allah selamatkan beliau dari perut ikan yang memakannya. Sebabnya adalah karena beliau terus berzikir. Maka para jamaah banyak berzikir menghilangkan musibah dan bencana. Maka monggo kita bersemangat, bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya zikir setelah sholat fardu 5 waktu. Oke, sekian pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Kita lanjutkan insya Allah pada waktu yang akan datang. Sekali lagi silahkan dibaca sendiri bukunya di rumah, difahami supaya bisa segera menghayati zikir yang kita baca setelah sholat fardu 5 waktu. Jazakumullahu khairan atas atensinya, kesungguhannya, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang sama-sama kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Ya silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya. Ibu-ibu mungkin bisa lewat WA. Untuk bapak-bapak bisa langsung, silakan. Cukup jelas alhamdulillah. Ada bukunya, bisa dibaca sendiri. Naam. Maka jika tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai sekian. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memudahkan kita untuk beramal soleh hingga akhir hayat kita. Dan semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.